Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dosen pengampu dan rekan-rekan mahasiswa. Saya Gian Rahmat Firdaus, perwakil dari kelompok 8. Hari ini bersama rekan saya, Jamaluddin Surya Kusuma, kami akan membedah sebuah instrumen krusial dalam arsitektur manajemen modern, yaitu ISO 14001 dan implementasi Green Operations. Di tengah krisis iklim global, topik ini bukan lagi sekedar pilihan etis, melainkan keharusan strategis bagi setiap organisasi yang ingin mempertahankan keberlangsungannya di pasar internasional. Melalui presentasi ini, kami akan membawa rekan-rekan untuk melampaui pemahaman tekstual. Kami akan menganalisis bagaimana standarisasi lingkungan dapat mentransformasikan inefisiensi operasional menjadi keunggulan kompetitif, serta bagaimana peran kita sebagai calon manajer dalam mengintegrasikan nilai-nilai SDGs ke dalam setiap lini produksi. Mari kita mulai dengan mendefinisikan fundamentalnya. ISO 14001 2015 bukan sekedar sertifikasi formalitas. Ini adalah kerangka kerja yang menggunakan pendekatan sistematis untuk mengelola dampak lingkungan jangka pendek maupun jangka panjang. Ketika kita berbicara tentang green operations, kita berbicara tentang integrasi pemikiran ekologis ke dalam manajemen rantai pemasok. Mulai dari desain produk, pemilihan material, hingga logistik terbalik atau reverse logistik. Secara teoritis, sistem manajemen lingkungan ini berdiri di atas 4 pilar. Pilar pertama yaitu waste management yang menggunakan prinsip hierarki sampah. Yang kedua, energi efisiensi yang berfokus pada dekarbonisasi operasional. Yang ketiga, green manufacturing yang menekankan pada proses produksi bersih. Dan yang keempat adalah sustainability sebagai payung yang besar yang memastikan bahwa pemenuhan kebutuhan kita saat ini tidak mengorbankan kemampuan generasi mendatang. Perusahaan harus mampu melakukan sinkronisasi antara efisiensi teknis dan tanggung jawab ekologis. Pemikiran ini berakar dari para ahli seperti John Elkington. Beliau menekankan bahwa kesuksesan korporasi harus diukur melalui triple bottom line. Artinya, sebuah pabrik tidak bisa dikatakan sukses hanya karena laporan keuangannya hijau atau profitable. Jika secara sosial mereka merugikan masyarakat sekitar atau secara ekologis mereka merusak biodiversitas, inilah pergeseran paradigma dari shareholder primacy menuju stakeholder capitalism. Baik, terima kasih kepada Gian atas pengantar teoritisnya. Saya, Jamaluddin Surya Kusuma, akan melanjutkan pada aspek operasional siklus PDCA. Untuk mengaktifkan ISO 14001, kita menggunakan siklus PDCA. Pada tahapan awal yaitu adalah plan. Manajemen harus melakukan identifikasi aspek lingkungan yang signifikan. Yang pertama itu ada di tahapan DO. DO, organisasi mengalokasikan sumber daya dan melatih personal. Yang kedua ada tahapan cek. Adalah fase audit di mana kita membandingkan performa aktual dengan kebijakan lingkungan yang telah dibuat
Dan terakhir itu ada ACT. ACT adalah fase krusial bagi continuous improvement atau perbaikan berkelanjutan agar standar lingkungan tidak stagnan. Lanjut, pada studi kasus nyata implementasi industri, yaitu PT Unilever Indonesia, mari kita bedah cara empiris melakukan studi kasus PT Unilever Indonesia. Mengapa mereka sukses? Karena mereka tidak melihat ISO 14001 itu sebagai beban biaya, melainkan sebagai investasi. Melalui Unilever, Sustainable Living Plan merupakan mereka berhasil mengintegrasikan ekonomi struktural. Mereka mampu mengubah limbah saset plastik menjadi bahan bakar atau material bangunan. Nah, ini adalah bukti nyata bahwa manajemen operasional yang cermat terhadap lingkungan dapat memitigasi resiko hukuman sekaligus memperkuat loyalitas konsumen terhadap merek yang etis. Lanjut, Sistensi kritis dan analisis kelompok 8, yaitu berdasarkan diskusi kami, tentang terbesarnya implementasi Indonesia adalah keterkejutan budaya organisasi. Dari sini, keterkejutan budaya organisasi dan resistensi terhadap perubahan biaya operasional jangka pendek. Namun, kami menganalisis bahwa jika perusahaan mengabaikan standar ini, mereka akan menghadapi environmental liability atau kewajiban lingkungan yang sangat mahal yang akan datang. Kita harus melihat bahwa kepatuhan lingkungan adalah bentuk mitigasi resiko finansial yang paling tepat. Masuk ke sinergi operasional dan lingkungan, hubungan MO dan SDGs. Jika kita tarik ke mata kuliah manajemen operasional, kita ISO 14001 adalah alat untuk mencapai operational excellency. Ia membantu mengurangi variabel proses yang merusak. Alat untuk mencapai operational excellency, ia membantu mengurangi variabel proses yang merusak lingkungan. Ini selaras dengan SDG 12. Di sini SDG 12 mengenai pola produk berkelanjutan dengan meminimalkan limbah. Kita cara otomatis berkontribusi pada perubahan iklim sebagai diamanatkan oleh SDG 13. Masuk kita ke kesimpulan. Fondasi sistematis itu dari implementasi ISO 14001 bukan sekadar sertifikasi, melainkan kerangka kerja fundamental yang menjamin keberlanjutan operasional melalui tata kelola lingkungan yang terstruktur dan terukur. Dan investasi strategi Green Operations bertransformasi dari pusat biaya cost center menjadi instrumen investasi jangka panjang yang meningkatkan efisiensi sumber daya dan memperkuat daya saing pasar global. Yang ketiga ini ada sinergi global, penyelarasan standar industri dengan tujuan SDGs, menciptakan nilai bersama atau share value yang mendukung keberlangsungan bisnis sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi kelestarian bumi. Baik, sekian diskusi dari kami berdua. Apa ada salah kata, mohon maaf. Lebih dan kurang
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.